Selamat siang teman-teman otomotif, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi bersama ini nih, dereng Matic yang murah banget teman-teman. Ini dijual cuma 14 jutaan. Bandingin sama Honda Beat. Honda Beat paling murah itu dijual mulai dari 17,6 juta. Suzuki Next ya, Suzuki Next yang dulunya murah sekarang udah mahal teman-teman. Sekarang udah 17,9. Kalau Yamaha Gear 17,3, Yamaha Mio M3 17,1 juta. Ini nih, TVS Das cuma 14 jutaan. Yang karburator 14,1 juta, sedangkan yang pakai injeksi 14,8 juta. Ada beda 700.000. Cuma kali ini saya mau fokus sama yang paling murah, yang karburator. Kenapa? Karena ini adalah varian terlarisnya teman-teman. Aneh ya, yang laris malah yang karburator bukan yang injeksi. Dan penjualan tertinggi ada di Jabodetabek, di Bandung, sama di Makassar. Bayangin, itu kota-kota besar loh ya. Orang-orang di kota-kota besar masih nyari motor karburator. Mungkin karena murah ya, karena cuma 14,1 juta. Mirip-mirip kayak harga motor bekas loh. Kayak bekasnya Honda Beat misalnya yang tahun 2019, tahun 2020 awal gitu ya. Kalau di TVS ini dapat yang versi terbaru. Oke deh, kita sama-sama lihat apa aja yang menarik dari TVS ini. Yang jelas ada beberapa kelebihan kalau dibandingin sama Honda Beat, tapi juga banyak kekurangannya juga sih. Yuk, kita lihat reviewnya langsung. Yang pertama kita ngomongin desainnya teman-teman. Kalau secara tampilan, tuh, coba lihat deh. Sama aja ya, mesti mirip-mirip kayak pertama kali TVS Das di-launching tahun 2013 yang lalu. Tapi sebenarnya kalau dilihatin detail banyak yang berubah. Terutama di bagian belakang sini teman-teman nih. Di area belakang ini perubahannya lumayan drastis ya. Jadi bodi bagian samping ini beda nih. Terus di bagian sini nih ada kayak dual layer gitu, ini juga beda. Lalu di bagian bawah ini nih, kalau yang lama ini warnanya sama kayak warna bodi. Sekarang dibikin hitam. Efeknya apa? Jadi kelihatan lebih runcing ya, cakep kan? Kelihatan lebih sporty. Dan perbedaan lagi adalah ini juga signifikan banget bedanya. Lampu belakangnya yang sekarang jadi sama persis kayak TVS Neo. Jangan-jangan biar bisa tuker-tukeran part ya, jadi secara cost production bisa lebih murah gitu kan. Sedangkan yang lain masih mirip-mirip teman-teman. Bodinya semuanya bagian depan mirip banget sih, kayak hampir nggak ada yang berbeda. Dan sekarang kita lihat detailnya yuk. Kita mulai dari bagian depan sini. Sebenarnya kalau ngomongin detail-detailnya, fitur-fiturnya, yang karburator ini sama yang injeksi hampir nggak ada bedanya, sama aja. Semua yang ada di sini di injeksi juga ada di varian injeksi. Jadi benar-benar perbedaannya cuma di sistem pengangkutan bahan bakarnya doang. Oke, kita sama-sama lihat dari bagian atas teman-teman. Kalau di depan ini sih sebenarnya hampir nggak ada yang beda ya. Yang lama juga kayak gini sih. Cuma oke lah buat reminding ya kalian biar ingat lagi TVS Das itu seperti apa sih. Dari atas, sini. Spionnya masih dua, ya iyalah dua lah. Spionnya bentuknya masih ini ya, klasik gitu ya, jadul gitu, nggak terlalu banyak lekukan. Terus ada logo TVS di sini. Dan kalau turun ke bawah, patok lampunya teman-teman, ini model yang lampunya ada di stang ya. Kelihatan lebih jadul karena yang lain, Matic yang lain sekarang model lampunya ada di bagian bawah. Nah ini masih pakai bohlam teman-teman. Semua lampunya bohlam, headlampnya juga bohlam juga. So, kalau kita turun ke bawah lagi dikit, ini ada dasi di sini tuh. Ada motif kayak karbonnya gitu ya, cakep ya, kelihatan lebih sporty kan. Nah kalau kita turun ke bawah, ini ada lampu sen teman-teman. Yang atas lampu sen, yang bawah DRL-nya ya. Terus reflektornya ini chrome dan minim tekstur ya, jadi kelihatannya kayak chrome semua gitu loh di bagian sininya nih. Kelihatan lebih mengkilap gitu. Kemudian turun lagi ke bawah. Nah di area sini teman-teman, spatula juga masih kayak yang lama ya, masih muncing kayak gitu. Kemudian peleknya sama kayak yang lama juga, peleknya palangnya model Y kayak gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman, lebar 160, ring 14. Terus ini masih ada kabel speedometer teman-teman. Jadi untuk input speed ke speedometernya masih pakai kabel analog manual kayak gini ya. Lanjut, bannya teman-teman, ini bannya juga agak beda nih, bukan pakai FDR, pakai IRC, tapi malah pakai Maxxis loh. Pakai Maxxis tipenya Diamond. Diamond itu yang sampingnya itu ada kayak ininya nih, apa namanya, kayak berlian-berliannya gitu ya. Dan biasanya ban ini adalah ban yang banyak ditemui di toko-toko ini ya, aksesoris ya, toko-toko spare part gitu kan. Sebagai ban aftermarket, bukan ban bawaan motor gitu. Performanya ya pasti enak lah. Lebih enak dari ban standar gitu kan. Kemudian remnya
Remnya ini agak beda teman-teman kalau dibanding sama Matic-Matic yang kayak Honda Beat ya. Kenapa? Karena disc brake itu lebih gede. Ini ukurannya 200 mm teman-teman. Dan kalau dibanding sama yang dash yang lama, sekarang itu modelnya udah model yang wave ya, waving ini yang bergelombang. Jadi dia lebih oke untuk buang kotorannya ya, harusnya sih lebih pakem ya. Cuma yang beda lagi adalah ini nih, kalipernya. Kalau yang sebelumnya pakai 2 piston, yang sekarang cuma pakai 1 piston. Dan di sini tulisannya langsung TVS ya. Bukan Nissin, bukan Tokico, bukan yang lain, tapi bener-bener mereknya merek TVS gitu. Oke teman-teman, bannya ini udah tipe tubeless ya, jadi nggak pakai ban dalam lagi gitu. Jadi pelek dan bannya memang sudah diperuntukkan untuk yang tipe tubeless. Oh iya, ini masih baru teman-teman, tuh baru banget nih. Masih ada stiker-stiker ya, stiker-stiker apa di peleknya. Ini juga masih ada nih, plat lagi ya. Enak banget kalau motor baru. Jangan nyampah, jangan nyampah. Oke. Lanjut ke area di balik kemudian teman-teman. Warnanya gonjreng banget. Ya iyalah, karena plastik yang kasar ini semua diwasi warna merah. Merah banget loh ini. Ini gonjreng banget merahnya. Dan yang menarik adalah si plastik ini nih, plastik kasar ini kokoh banget teman-teman. Tebel banget tuh. Dipukul-pukul tuh kerasa tebel banget, dan jeda antar partnya tuh kayak presisi banget itu, presisi, terus nggak gampang goyang, cakep sini. Ini build quality-nya oke nih. Untuk bodi-bodi plastik yang kasarnya ya, kayaknya AHM nih Honda harus ngeliat ini juga nih. Biar Beat Vario-nya bodi-bodi kasarnya bisa sekokoh, sebagus ini, sekuat ini nih. Sampai yang bagian-bagian bagasi juga, wes mantep banget. Cakep, cakep, cakep. Oke, lanjut ke area kemudi teman-teman. Ini grip gasnya biasa aja, kartu juga ya empuk, nyaman, tapi nggak terlalu istimewa ya, bisa-bisa aja. Tapi ini dong bandulnya chrome, udah mirip kayak aksesoris ya. Lalu di sini ada tombol starter, warnanya merah, merah ketemu merah jadi kayak rancu gitu ya. Dan yang di atas ini ada tombol saklar lampu. Tapi sebenarnya motor ini udah automatic headlamp on. Jadi waktu kita kunci kontak on nyala, otomatis lampu utamanya sudah nyala teman-teman. Nah, ini buat apa? Ternyata yang tengah dan yang paling kiri ini, yang logo lampu nyala, ini adalah untuk menyalakan DRL-nya. Jadi kalau kita di posisi mati ini, headlamp-nya nyala, tapi DRL-nya mati. Speedometer juga mati teman-teman. Nah, begitu dikontak ke kiri, baru deh speedometer sama DRL-nya nyala. Lucu ya? Unik banget gitu loh. Kenapa nggak sekalian dihilangin aja gitu kan? Karena fungsi nggak fungsi kalau menurut saya sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya mungkin biar cetakan lamanya tetap bisa kepake gitu kan. Oke, lanjut. Di sebelah kiri ada lampu lampu jauh, ada lampu sen, klakson. Coba klaksonnya kita cobain. Lumayan keras ya. Terus di bawah sini ada cuk. 2022 masih ada Matic pakai cuk teman-teman. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada parking brake lock teman-teman. Parking brake locknya mirip kayak punya Honda ya, tapi ini lebih gampang banget dioperasikan. Jadi cukup pakai satu jari aja tuh, effortless. Ini enak banget loh, asli. Padahal mirip banget kayak punya Honda, tapi Honda keras kan, kadang-kadang saya harus pakai 2 jari, kadang-kadang pakai 2 tangan kayak gini. Tapi ini gampang banget tuh. Wow, mantap. Lanjut ke speedometer teman-teman. Ini kalau dari tahun 2013 ternyata nggak ada yang berubah ya. Jadi layoutnya, desainnya semua sama persis begitu, sama isinya juga sama persis. Ini ada speedometer di sini analog, terus ada odometernya analog, ada fuel meter. Udah cuma gitu doang. Terus ini ada indikator lampu sen sebenarnya di bagian sini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Jadi emang kalau lagi siang-siang kayak gini, ini lampu sennya nggak kelihatan teman-teman tuh indikatornya. Begitu juga sama lampu dekat, lampu jauh di sini nih. Ini juga nggak kelihatan, ini cuma kelihatan kalau malam-malam doang. Lampunya kurang terang kayaknya ya. Udah cuma itu doang, simple banget. Paling kalau yang versi injeksi ada tambahan indikator untuk engine check-nya. Itu doang. Bener-bener simple banget. Lanjut lagi ke bagian bawah teman-teman. Di bagian bawah ini ada kunci kontak yang modelnya pakai pengaman bermagnet ya. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk buka dan tutupnya manual, bener-bener pakai magnet di sini. Kemudian di sebelah kirinya ini ada power outlet. Kalau yang sebelumnya pakai colokan lighter, nah di tahun 2022 ini udah berubah jadi USB teman-teman. Jadi lebih gampang ya, ngikutin tren lah. Cuma
emang bikin pusing. Emang di sini nih nggak ada laci ya, laci yang tertutup gitu. Dia cuma laci model kayak gini aja. Kalau misalnya ngecas ya taruh di sini atau di kantongin gitu kan. Kemudian di bagian tengahnya ada kandungan barang. Ini maksimalnya 2 kilo teman-teman, jangan lebih dari 2 kilo ya, takutnya nggak kuat si baut sama plastiknya gitu kan. Kemudian ini teman-teman lacinya nih, ini dari zaman dulu, dari tahun 2013 masih sekecil ini gitu loh. Kenapa nggak dibikin lebar sekalian sampai sini ya? Saya kurang tahu juga sih, tapi yang jelas ini nggak terlalu besar gitu kan. Jadi botol air mineral pun masuk sini lumayan susah gitu. Yang 800 ml itu emang harus sedikit agak dipaksa-paksa biar bisa masuk ke dalam. Kemudian di bagian bawah sini teman-teman ada tekstur-tekstur gini ya decknya ya. Ini lumayan keset banget. Cuma emang decknya nggak terlalu lebar teman-teman. Dan posisi pemboncengnya, push-step bottom bonceng, ini modelnya kayak Honda Beat lama ya, kayak Honda Beat Karbu. Jadi bukan pakai push-step yang keluar gitu teman-teman, tapi model yang jari satu sama deck pijakan kaki depannya gitu. Teman-teman, kita turun lagi ke bawah. Di bawah ini ada standar samping yang belum ada kill switch-nya ya ke mesin. Jadi kalau misalnya standarnya kebuka, kita nyalain mesin, tuh masih bisa hidup. Bahaya ya. Kurang safety sih, tapi ya mungkin karena untuk menekan biaya produksi itu kan biar lebih murah. Dan satu lagi yang mengganjal adalah ini teman-teman nih. Ini yang kalau saya agak aneh nih. Posisi kickstarternya. Kalau biasanya kan ke belakang ya, dia malah dibikin ke depan. Efek buruknya apa? Waktu kita lagi turun mau standarin samping, kaki tuh kadang-kadang bukannya neken si standar samping, malah neken kickstarternya gitu, karena terlalu dekat posisinya gitu. Tapi teman-teman ada yang unik nih di standar tengahnya, ini keren sih kalau menurut saya. Hal kecil sepele tapi dipikirin, memudahkan banget. Jadi di motor ini standar tengahnya tuh wah enteng banget teman-teman nih. Saya kasih lihat ya, ini bener-bener enteng banget. Enteng banget. Tuh, nggak perlu pakai tenaga pokoknya. Mama-mama pasti suka deh. Nah, biar enteng, si TVS tuh memanjangkan tuas nih teman-teman nih. Tuas pengungkitnya yang buat kita injak tuh dibikin panjang. Semakin panjang pasti akan semakin ringan kan. Cuma ada konsekuensinya. Kalau panjang ketika nempel ke aspal kayak gini, tuasnya akan terlalu rendah. Nah, sama TVS dibikin engsel di sini. Engsel sama pernya. Jadi si tuasnya ini bisa fleksibel teman-teman tuh. Harusnya kalau nggak pakai per ya, dengan tuas panjang ini harusnya kayak gini nih. Nah, posisinya kayak gini nih. Agak nyangkut gitu kan. Motor nggak bisa bener-bener lurus. Tapi karena di sini ada engselnya, waktu diturunin, tuh, motor tetap bisa lurus kayak motor-motor normal gitu waktu di standar tengah. Tapi dia punya tuas pengungkit yang panjang, yang bikin waktu standarin ringan banget. Keren sih. Di motor-motor Jepang kenapa nggak kayak gini ya? Nggak kepikiran ya? Atau mungkin udah dipatenin sama si TVS? Nggak tahu juga deh. Joknya teman-teman, joknya ini kalau dibanding sama yang versi sebelumnya ada beda di warna kulitnya. Kalau yang sebelumnya single tone, yang sekarang jadi dual tone. Jadi bagian samping ini dikasih warna abu-abu. Untuk buka joknya masih harus colok kunci ke sini, dipindahin ke sini, sekarang. Nah, gitu teman-teman, di bawah joknya, waduh sempit banget ya. Bekasnya dong kecil banget. Ini kalau buat naro jas hujan kayaknya ngepas banget ya, satu set doang, nggak bisa berdua gitu kan. Terlalu kecil banget. Terus di bagian tangki juga terbuka banget ya, nggak ada cover plastiknya gitu, bener-bener ya ini cuma tangki gini aja, ya wajar lah harganya murah gitu kan. Terus ini ada buat indikator fuel meternya, tutup tangkinya kayak gini doang. Tapi yang mengembirakan adalah tangki bahan bakarnya teman-teman. Ini gede banget, ini 5,1 liter volumenya, luar biasa ya. Lebih gede dari Beat, dari Neck, dari yang lain-lain metik-metik kecil-kecil. Ini gede banget teman-teman, 5,1 liter, mantap. Kemudian di bagian depan sini nih, ini ada dudukan buat ini ya, nyantolin helm ya. Jadi biarpun helm nggak bisa masuk, tapi ada santolan buat nyimpan helm di bagian samping sini. Lalu apalagi, oh ya ini ada toolkit teman-teman. Jadi memang bawaannya ada toolkit dan tempatnya ada di sini, dijepit pakai tali ya. Tali kayak gini. Nah, itu ada kunci busi juga. Tuh, mantap. Kalau dari bagian belakang teman-teman, bezelnya masih kayak yang lama ya. Dia model yang aluminium gitu, terus lampunya
lampu juga belakang juga semuanya full bohlam. Dan ini agak beda kalau dibandingin yang lama. Yang lama tuh kayak langsung turun ke bawah gitu. Sekarang ini ada agak keluar dikit sini nih. Nah, keluar sini, di bawah sini juga ada lampu buat nerangin si plat nomornya. Spakbornya masih kayak yang lama teman-teman, mirip yang lama ya. Bentuknya bener-bener minimalis banget gitu kan. Kemudian kalau turun lagi ke bawah, palangnya sama kayak yang depan ya. Y gitu, tubeless juga, dan ini lebar peleknya 1,8 inci. Bannya sama juga pakai Maxxis Diamond, ini ukurannya pakai 90/80 yang bagian belakang. Kalau yang depan 80/80. Dan tampilannya jadi kayak padat banget ya, karena ban ini profilnya kan tipis kan. Jadi kalau di samping itu udah bener-bener kayak motor-motor modifikasi pakai ban-ban gaul gitu kan. Keren banget sih, tongkrongannya jadi kelihatan cakep. Kemudian di bagian sini teman-teman ada spakbor kolong sini. Ini bikin kotoran nggak langsung nyebrang ke area mesin ya. Terus di sini juga ada kayak kepet pelindungnya juga di sini nih. Ini juga kokoh banget nih, nggak gampang gerak ya. Beda banget sama Matic Honda yang bagian belakang sininya plong, bener-bener bolong gitu kan. Jadi kotoran gampang masuk ke area mesin gitu. Kemudian desain knalpotnya minimalis banget ya, minimalis banget dan semuanya berwarna hitam gitu kan. Nah teman-teman, ini dia nih mesin Digitak. Digitak, bukan Digitec. Digitec R. Ini mesin yang sebenarnya dari tahun 2013 ya, sama-sama aja mesinnya ini aja nih mesin dari TVS. Dan spesifikasinya dia SOHC, 2 klep, berpendingin udara, jadi belum ada radiatornya ya. Kapasitas ruang bakar 110 cc. Ya mirip-mirip kayak Honda Beat, kayak yang lain-lain lah. Tapi yang berubah di versi 2022 ini adalah emisi gas buangnya. Sekarang udah lolos emisi Euro 3 teman-teman. Jadi lebih ramah lingkungan ya, karena memang motor ini juga diekspor, jadi diproduksi di Indonesia, diekspor ke beberapa negara di luar yang memang standar emisi gas buangnya sudah harus Euro 3 gitu kan. Nah, karena Euro 3 ada beberapa efeknya nih yang mengikuti. Salah satunya adalah powernya. Powernya jadi sedikit lebih kecil. Kalau yang sebelumnya itu 8,9 HP, sekarang jadi cuma 8,5 HP aja. Tapi torsinya masih sama lah, masih 8,7 Nm. Kalau dibandingin sama Matic-Matic yang sekelas ya, kayak Honda Beat, kayak Yamaha Gear, emang sih jadinya dia paling kecil nih powernya gitu kan. Power dan torsinya ya biasa aja. Dan uniknya di Matic ini teman-teman, di TVS ini, dia punya karakter mesin yang overbore. Overbore itu dia punya diameter piston itu lebih panjang daripada langkah pistonnya, daripada stroke-nya ya. Dan ini berkebalikan sih, kalau kebanyakan Matic di Indonesia yang kecil-kecil itu kebanyakan overstroke. Kalau overstroke itu bisa lebih kuat di torsinya ya, kuat di torsi sehingga kita buka gas sedikit aja motor udah ngancir, kondisi bahan bakarnya hemat gitu kan. Nah, sedangkan yang overbore ini biasanya untuk motor-motor yang ngejar performa. Jadi si mesinnya akan lebih mudah berkitir ke RPM tinggi gitu kan. Dan kalau dirasa-rasa sih emang bener ya, di motor ini bukan gas awalnya emang ya lebih smooth lah, lebih smooth ketimbang Honda Beat. Tapi di putaran tengah sampai ke atas sih emang wah kerasa tuh. Kerasa RPM cepet naik gitu kan, mesinnya kayak ngegerung dan lumayan akselerasi di putaran tengahnya. Tapi kalau overall sih kalau menurut saya ya, dari putaran bawah sampai ke tengah atasnya tenaganya itu ngisi, terus mirip kayak karakter Matic-Maticnya Yamaha, mirip-mirip kayak gitu. Cuma yang bikin beda emang suara mesinnya kan langsung kayak ngerasa kegerung gitu ya, ngegerung, RPM-nya kayak tinggi ya, khasnya motor dengan karakter overbore. Emang sih tenaganya enak, ngisi terus. Cuma saya yakin kondisi bahan bakarnya nggak sebaik yang overstroke gitu kan, nggak akan lebih irit dari Honda Beat. Nah, yang versi injeksi waktu itu kita pernah nyobain dapat 43 km per liter teman-teman. Nah, yang karburator ini ya sedikit lebih boros lah. Oke teman-teman, sebelum ngomongin riding impression-nya, saya malah mau ngasih tahu ini nih. Starternya, suara starternya. Dengerin ya suara starternya nih. Lagi. Kayak apa coba? Kayak Honda Beat Karbu ya, yang zaman dulu ya, yang suara starternya masih ya ceklak gitu. Ini masih yang model lawas banget teman-teman. Jadi emang teknologi awal tahun 2000-an ya, kalau menurut saya sih wajar lah ya, harganya murah gitu kan, karena memang ya masih kayak gini, masih ada banyak teknologi lama yang tertinggal di motor ini. Oke, sekarang kita ngomongin riding position teman-teman, dan riding impression-nya tentunya ya. Motor ini kecil banget, bener-bener kecil banget. Ini mirip kayak Honda Beat lah ya. Tinggi joknya, tuh saya napak teman-teman, saya tingginya cuma 165 cm, tuh bisa napak dengan sempurna kanan kiri, nyaman banget. Joknya nggak terlalu lebar, tapi empuk. Ini empuk teman-teman, asli.
enak nih joknya nih. Gimana kalau jadi pemonceng? Nah, kayak gitu teman-teman, duduk di belakang ya. Makin belakang makin sempit pastinya. Tapi nggak tipis, tetap tebel teman-teman. Tetap kerasa tebel, empuk, cuma emang nggak terlalu lebar. Terus footstepnya gini nih, nangkring banget ya. Tinggi banget. Ini mirip kayak Yamaha Mio, kayak Honda Beat karbu zaman dulu sih. Posisi duduknya kayak gini nih. Ya kalau buat jalan jauh mungkin lama-lama kalau yang perutnya gede emang agak ketekan gitu kan. Cuma untungnya joknya tuh lumayan empuk, tebel gitu ya. Sama pijakan kakinya ini juga ternyata ya nggak sempit-sempit banget gitu. Sama gripnya juga oke nih, gigit gitu ya, nggak licin di footstep pemoncengnya gitu. Terus posisi stangnya juga pas ya, nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah-rendah banget. Tapi yang kurang enak dari motor ini adalah dek pijakan kakinya teman-teman. Ini sempit banget. Nih, saya ini kaki ukuran 41 sepatunya ya. Sepatu saya 41, ini pas banget loh nih. Tuh, ini udah bener-bener nggak bisa maju, nggak bisa mundur nih. Kalau posisinya masuk ya. Kalau agak keluar ya oke lah ya. Dan kemarin Aan sempat nyobain juga, dia pakai sepatu ukuran 42-43. Kakinya ya harus keluar dan udah ngepas banget, nggak bisa masuk sama sekali gitu kan. Jadi memang deknya ini sempit banget loh. Saya juga heran ya, kenapa ya dari tahun 2013 sampai sekarang kenapa nggak direvisi gitu loh. Sayang banget, padahal ini bener-bener berpengaruh sama kenyamanan gitu kan. Cuma untungnya di motor ini tuh dia punya footstep pemonceng yang jadi satu. Jadi kalau misalnya kayak kalian nggak masuk di depan, masih bisa mundur dikit lah. Nah, masih bisa kayak gini nih. Kayak gini misalnya gitu kan. Lebih nangkring gitu. Kemudian lanjut suspensinya. Suspensi depan belakangnya ini kalau menurut saya wow, enak ya. Jadi dia ini karakternya nyaman, lembut gitu ya. Cuma nggak gampang bottoming teman-teman, nggak gampang mentok gitu loh. Ini oke sih, masih oke. Jadi kalau misalnya dibandingin sama Suzuki Next misalnya, Suzuki Next itu kan nyaman banget ya, empuk banget tuh. Tapi kalau saking empuknya dia sampai kayak kayak ngayun-ngayun gitu. Kalau di motor ini nggak terlalu ngayun, tapi nggak sampai mentok juga, nggak sampai mentok kayak di Honda Beat yang kadang-kadang suka putak kalau misalnya kena lubang atau kena jalan rusak gitu kan. Jadi ini kombinasi yang tengah-tengah lah, kombinasi yang kalau menurut saya sih suspensinya oke ya, redapannya bagus gitu. Dan yang saya takjub juga adalah ketika lagi nikung-nikung, motor ini bukan yang paling lincah gitu ya, nggak yang lincah banget, tapi buat nikung tuh rasanya antep, tenang gitu loh. Pas di tikungan tuh motor kayak rasanya diem gitu teman-teman, nggak yang goyang-goyang banget gitu. Enak banget sih. Selain suspensi saya yakin ada pengaruh bannya juga, banyak pakai Maxxis tadi nih. Maxxis ini juga gripnya enak banget sih kalau menurut saya. Mantap. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin TVS Das 2022 yang harganya cuma 14 jutaan, 14,1 juta. Murah banget sih kalau menurut saya. Emang sih ada beberapa kekurangan ya kalau dibanding sama Matic-Matic yang sekarang nih harganya 17 jutaan gitu. Misalnya lampunya masih boklam semua, terus speedometernya sederhana banget, bagasinya kecil gitu kan. Kemudian starternya masih yang model bertak bunyinya gitu, keras banget. Tapi kalau menurut saya sih buat kalian yang cari motor basic ya, bener-bener basic banget, yang penting motor baru dipakai buat jalan, buat commuting harian gitu, cukup sih. Ini lebih murah 3,5 juta kalau dibandingin sama Honda Beat yang tipe termurah. Wow, gimana teman-teman? Kalau saya sih penasaran, nanti kita komparasikan sama Matic-Matic yang sekelas ya, sama Honda Beat, sama Yamaha Gear, sama apalagi Suzuki Next kali ya. Kayaknya menarik gitu kan. Oke deh, tunggu videonya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa kumpulin semuanya, kita bisa bikin komparasi yang seru gitu kan. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa kalian juga harus kunjungi www.otomotifnet.com untuk mendapatkan berita-berita otomotif terkini dan terlengkap. Satu lagi, kalian juga harus kunjungi juga Motor Second, channel baru kita yang khusus ngomongin motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. TVS Das 2022. Murah banget.